Membangun wirausaha buat teman-teman ya, yang basicnya awalnya seorang karyawan, kemudian berangan-angan untuk menjadi seorang pebisnis, mengapa banyak yang kemudian malah jadi gagal. Padahal dia adalah seorang yang ketika menjadi seorang karyawan tuh karyawan yang berprestasi gitu, karyawan yang dianggap di perusahaannya mungkin bisa menghasilkan revenue yang banyak dan yang besar gitu. Kenapa ketika menjalani usaha sendiri itu malah berulang kali mencoba dan tidak berhasil, mencoba dan tidak berhasil. Nah, itu sebenarnya yang saya juga alami sekitar tahun 2000 awal saya membangun usaha sendiri di samping tetap bekerja ya sekitar tahun 2009 2010 walaupun saya juga udah mulai sebenarnya berjualan ya di tahun 2006 ya sekitar 20 tahun yang lalu. Ada ada hal yang kemudian saya menemukan titik kuncinya gitu. Titik kuncinya adalah kita harus menyadari ketika memutuskan berwirausaha kita juga harus belajar apa sih mindsetnya seorang yang berwirausaha dibandingkan orang yang basicnya adalah mohon maaf sebagai karyawan teknis gitu. Beberapa di antaranya adalah kalau kita berbicara sebagai seorang karyawan ya, saya tidak mengeneralisir semua karyawan seperti itu, tapi sebagai gambarannya adalah karyawan itu dia masuk ke sebuah ekosistem, menjadi sebuah ekosistem apa itu bisnis, bentuknya perusahaan ataupun instansi yang di dalamnya sudah cemepak. Cemepak itu sudah siap pakai, sudah ada sistemnya, sudah ada aturannya, ada job desk-nya, ada dia setiap hari harus melakukan apa dan kanan kirinya itu juga dia dengan level tertentu dia juga sudah menjalankan tugas yang sama gitu. Jadi dia hidup di area yang dia tinggal plug and play gitu, plug and play. Sedangkan ketika masuk menjadi seorang wirausaha gitu, menjadi seorang wirausaha, itu semua hampir semuanya harus dilakukan sendiri, tidak ada yang ngatur dan bahkan ya karena itu dia melakukan dia sendiri akhirnya dia kadang bingung apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi dia mau tidak mau harus membangun sebuah sistem ya, membangun sebuah sistem ya yang dia itu harus menjalani, membuat aturan dan bahkan menentukan normnya sejauh mana ya dia lakukan itu semuanya sendiri gitu. Nah, nah ketika seseorang itu bisa bertahan ya, waktu itu akan mengajarkan banyak hal. Itu kalau dia bisa bertahan. Kalau dia bisa bertahan bahwa oh ternyata misalnya lah dari awal-awal dulu saya bangun usaha yang sebenarnya saya pertama bangun usaha yang sifatnya saya katakan saya harus bangun usaha bangun rumah terapi bekam ya, rumah terapi bekam melibatkan teman saya ada 9 ya bahasanya 9 investor ya, tapi karena waktu itu saya sendiri juga tidak paham tentang masalah kewirausahaan, 9 investor itu ketika gagal saya pun balikin semua uangnya gitu. Ya. Jadi di awal itu saya ahli bekam ya, ahli terapi bekam, saya bisa jadi seorang trainer bekam, saya orang yang bisa herbal saya udah paham. Jadi istilahnya itu di ranah yang sifatnya secara operasional saya sebagai seorang terapis saya bisa melakukannya gitu dan baik. Dan saya sudah sebelum membangun usaha itu saya sudah punya klien gitu, saya sudah punya orang-orang yang langganan terapi ke saya gitu. Tapi karena begitu saya udah menjadi seorang wirausahawan, nah, saya membuka layanan klinik, menyewa satu tempat, saya baru berpikir, oh ternyata yang saya berpikir tadinya dari klien saya tarik ke klinik mau, ya karena awalnya saya kan adalah ya juru kamling lah, juru bekam keliling. Tadinya saya datang ke rumah-rumah, saya tarik ke klinik pada nggak mau gitu. Loh, kemudian saya karena kan namanya orang kontrak ya, namanya orang kontrak itu bulan ke bulan tuh sudah diburu sama biaya bagaimana cara melunasi kontrakan itu gitu. Ibaratnya kalau dalam dunia bisnis itu kan kalau misal kita ngontrak 12 satu tahun kan artinya biaya kontraknya dibagi satu tahun gitu. Nah dibagi satu tahun itu per bulannya itu kita harus menyiapkan uang berapa supaya tahun depan kita bisa melanjutkan kontrak itu gitu. Tapi permasalahannya di bulan pertama zong, bulan kedua zong, bulan ketiga zong. Artinya hanya untuk ibaratnya nutup HPP kebutuhan bayar bulanannya saja untuk bayar sewa ruangan itu sudah kurang gitu. Kemudian di timnya walaupun awal ya tim terapis tuh enak karena apa kita sudah memberikan pola sejak awal nanti ada pasien tidak digaji ya karena memang dalam waktu membangun itu tidak digaji. Nah, pokoknya kalau ada satu pasien nanti 60% buat yang terapi, 40% masuk untuk perusahaan. Nah, karena pasiennya itu sepi, 40% itu juga nggak ada apa-apanya gitu. Dan apa ya karena kebetulan masih sebagian masih kuliah dan sebagainya masih ada rezeki yang ditopang dari keluarga masing-masing mahasiswa pada waktu itu ya masih masih oke lah masih masih berjalan walaupun ya
sebenarnya tidak ada keuntungan, tapi juga tidak tutup. Karena apa? Ya masing-masing tercover sama biaya hidupnya masing-masing. Tapi kalau dari aspek perusahaan itu tidak maksimal. Nah, apa pelajaran yang didapat adalah bahwa kita menjadi seorang ahli di area operasional ya, dalam hal harian masalah keuangan mungkin, yang bagian HRD mungkin, di bagian keuangan, HRD, bagian marketing mungkin ya. Kita hebat di bagian-bagian tersebut, tapi kita tidak menyadari bahwa dalam bisnis itu tidak cukup hanya ke satu part itu. Makanya setelah saya belajar, oh ternyata ya kalau kita memulai bisnis, operasional itu ya pondasi awal. Kamu bisa nerapi itu pondasi awal. Atau kamu bisa memasak makanan itu pondasi awal. Tapi itu hanya satu aspek, itu aspek operasional itu. Ada 3 aspek lain dalam bisnis yang kita juga mau tidak mau, apalagi sebagai wirausaha, kita harus kuasai tahap demi tahap. Kalau kita belum punya budget ya untuk melakukan itu semua. Kalau kita punya budget memulai kemudian membayar orang yang top dan bisa membantu kita, ya itu sebenarnya idealnya begitu, walaupun kita meng-hire orang top juga belum tentu orangnya bertahan sama kita juga kan. Jadi operasional, ada yang berangkat dari operasional, ada yang berangkat dari marketing, ada yang berangkat dari finance. Tapi pada akhirnya seseorang yang pengen memulai bisnis itu ya empat bidang ya, kalau ada Ustadz mengatakan ada 4 rukun dalam bisnis yang dia harus kuasai. Operasional, kalau dia seorang terapis, jadi harus bisa terapi kan, bisa menterapi gitu kan. Terus seperti saya bisa terapi bekam, tapi nggak jalan. Kenapa? Karena saya nggak bisa marketing ternyata. Jadi waktu itu di tahun tadi sekitar yang sebenarnya saya mulai 2006 ya. Yang persisnya saya masih mencoba mengingat, itu saya bikin klinik pertama itu tahun berapa. Itu marketingnya saya pasang pamflet, saya print pamflet 1 rim gitu kan, saya pasang di musola-musola, di masjid-masjid dan sebagainya, saya tempel-tempel seperti itu. Kemudian saya bikin kartu nama, kemudian saya pasang di kampus-kampus karena saya masih kuliah, jadi masih aktif ya. Saya pasang di mading-mading kampus untuk layanan terapi bekam. Yang di tahun itu orang yang tahu bekam itu sangat sedikit gitu. Jadi orang yang tahu bekam itu apa tuh masih sedikit tuh. Akhirnya saya bikin majelis-majelis, kadang diundang sama rohis-rohis ya untuk mengisi apa itu bekam, saya dapat klien dan sebagainya. Nah, itu dari aspek operasional yang bisa bekam, mulai saya mengarah ke arah marketing itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Nah, ada urusan finance ya. Finance itu ya kita ngitung duit kan, logikanya itu ngitung duit, nyatet sama ngitung duit ya. Nah, ya apa yang mau dicatat dong, penghasilan aja tidak ada gitu. Tapi bagaimana kita forecast budgeting ya, bagaimana merencanakan keuangan ke depan, gimana bisa ngontrak lagi, ya semuanya nggak bisa gitu, nggak ada uang gitu, nggak ada uang, terus apa yang mau dilakukan gitu. Nah kalau kita mau ngomong masalah HRD, apalagi HRD, itu paling ibaratnya hanya mengatur siklus kapan kamu masuk, kapan kamu dan sebagainya itu ya itu belum bisa tercapai gitu. Nah, apa yang saya mau garis bawahi di sini teman-teman, dari seorang karyawan ya, menjadi seorang pebisnis itu ada milestone-nya. Jadi memang ya tidak semuanya kemudian memang dikuasai di awal start bisnis betul, tapi harus belajar, maksudnya itu harus belajar. Dan lagi menjadi seorang pebisnis itu harus punya endurance. Endurance itu adalah stamina gitu. Karena apa? Ada kalanya dalam bisnis itu kita akan diberi rezeki oleh Allah tuh akan gampang banget itu, kayak gampang banget ya. Uang itu datang terus-menerus dan mungkin jumlahnya sampai tidak pernah kita pikir, sampai kita tahu ini sebenarnya aspek marketing mana yang berhasil sehingga bisa menghasilkan gunungan uang yang sangat luar biasa seperti ini. Tapi di waktu yang lain kita akan diuji, dan saya rasa pebisnis siapapun ya kalau memang sudah menjalani ya, dia akan diuji bahwa bisnis itu ternyata kita juga harus sabar gitu. Bahkan kita harus ibarat pakai mobil ya, mobil ada 4 gerigi ya, kita pakai gigi yang terendah bagaimana supaya tetap jalan. Cost efisien mungkin, sebagaimana kita harus negosiasi dengan tim, negosiasi dengan supplier dan sebagainya, supaya bisnis itu tetap survive, tetap jalan. Itu ada momentum-momentumnya gitu. Nah, jadi selain tadi faktor ilmu ya, kita juga ngomong faktor endurance-nya. Nah, banyak yang ngomong, wah udah enak ya jadi karyawan, teman pindah ke arah bisnis, nanti bisnis jalan, owner-nya jalan-jalan. Ya kalau bisa begitu alhamdulillah. Tapi saya melihat teman-teman saya yang bisa jalan-jalan itu di momentum ketika harus survive juga nggak jadi jalan-jalan gitu. Dan ada juga yang memang, wah kapan sih momennya jalan-jalan? Ya ada momen untuk jalan-jalan, tapi tidak kemudian, wah ini sudah cash flow-nya banyak gitu, dia tidak menabung, tidak berpikir untuk investasi ulang di bidangnya, tahu-tahu duitnya habis buat jalan-jalan malah. Nah itu.
Tapi di video ini saya nggak terlalu berpanjang lebar dulu, tapi saya menggarisbawahi bahwa ketika memang awalnya teman-teman sebagai seorang karyawan ya, karena besok mau pensiun, kemudian seorang merintis bisnis. Nah, saya paling nggak sharing kepada teman-teman bahwa ya tidak secepat itu gitu, tidak sesederhana itu, dan harus punya endurance juga untuk tadi kembali ke topik 4 rukun tadi ya, untuk bisa menguasai operasional. Kalau Anda seorang terapis ya harus ahli di terapinya gitu kan. Tapi juga tidak cukup, harus kuasai juga marketing ya, marketing. Ini kalau masih sendiri ya, kalau punya budget hire orang marketing, pakai agensi untuk orang marketing. Nah, kalau enggak ya belajarlah marketing. Sekarang kan ngonten ya, paling enggak bisa ngonten, bisa membagikan pengalaman dia menterapi, pengalaman dia belajar, ada testimoni pasien dibagikan dan sebagainya. Ini operasional sama marketing. Nah, nanti kalau udah ada duit, ya paling nggak harus menguasai ilmu finance. Nggak yang rumit-rumit, nggak sampai accounting, nggak, tapi paham bahwa ini uang masuk, uang keluar. Mana uang yang bisa kita makan, mana uang itu tidak bisa kita makan gitu. Mana uang yang bisa, ini uang saya lempar kemana ini, yang masih nyambung sama bisnis atau cuma buang-buang duit yang tidak membuat pertumbuhan dalam bisnis. Ini kita coba bagi. Nah, nanti kalau udah punya tim, itu bagaimana menjadi HRD. HRD juga nggak harus ruwet-ruwet yang terlalu panjang. Bagaimana bisa ngewong kayak uang gitu. Ngewong kayak uang itu kita kan kerjasama orang ya, kerjasama orang lain gitu kan. Dia punya bawaan ilmu, bawaan sifat gitu. Bagaimana kita menurunkan ego, di mana mungkin dia tidak seperti yang kita mau gitu, atau itulah. Jadi banyaklah dinamikanya. Tapi paling enggak jangan berpuas dulu gitu. Jangan kemudian, wah saya sudah mengusahakan segalanya, tapi saya nggak berhasil itu juga tidak seperti itulah. Nah, ada waktunya gitu. Dan saya pun di posisi sekarang belajar masih terus ya, apalagi perkembangan dunia, perkembangan dalam iklim bisnis itu sangat cepat. Nah, dengan adanya internet, dengan adanya artificial intelligence zaman sekarang ya, itu sangat-sangat luar biasa. Nah, ini adalah konten berbagi buat teman-teman. Saya rasa saya rasa cukup lah ya. Saya rasa cukup buat teman-teman untuk bisa mengambil pelajaran gitu kan. Dan teman-teman yang sudah berniat untuk membangun bisnis, ya betul-betul jangan gampang putus asa. Gitu. Jadi insya Allah itu yang bisa saya bagikan. Tonton saja untuk konten-konten saya berikutnya, dalam sharing-sharing saya berikutnya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat ya. Terima kasih, saya Anjara Santo. Sampai jumpa di konten berikutnya.